Một con nữa, rồi để con nữa là xuống. Là bên này con như lớn. Ah, sedang pun. Sedang pun ada no. Ada yang no. Lara Sita. Emma Sabar. Eminsan Saputra. Emriki Setiawan. Farel Terkasih. Eka. Muhammad Adila. Nanti dia berapa? Dir. Kita mengulang lagi tentang indeks harga dalam hati. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu indeks? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian indeks harga, jenis indeks harga, kemudian tujuan perhitungan indeks harga, terus perhitungan indeks harga tidak tertimbang dan metode perhitungan indeks harga tertimbang. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu indeks harga, dari bilang apa itu indeks, angka indeks atau indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, dalam maksudnya itu suatu yang dapat berubah-ubah. Ingat ya, indeks itu menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, selanjutnya macam-macam indeks, macam-macam angka indeks, yaitu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu indeks harga, kemudian angka indeks jumlah, habis itu yang ketiga angka indeks nilai. Nah, yang pertama itu angka indeks harga, yang merupakan apa ini? Ya, angka yang menunjukkan perubahan harga barang-barang dari waktu ke waktu, sehingga berlaku harga yang berlaku di pasar disebut indeks konsumen. Nah, tadi kan kalau indeks itu dia tadi menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, kalau indeks harga itu suatu variabel ini menunjukkan suatu
Nah, angka indeks harga yang merupakan perubahan harga barang dari waktu ke waktu. Sedangkan harga yang ada di pasar bisa disebut dengan indeks harga konsumen. Yang kedua yaitu angka indeks jumlah. Angka indeks jumlah ini yang merupakan angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Nah di sini kalau variabelnya itu yaitu menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang. Kalau itu angka indeks jumlah. Nah kemudian ketika angka indeks nilai, angka indeks nilai itu apa tadi? Yaitu angka Untuk mengetahui nilai-nilai barang yang menjadi satu sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, jadi angka indeks itu, kalau angka indeks nilai itu yang dapat dipengaruhi untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Berarti kalau yang di sini mengetahui nilai mengenai barang. Kalau angka indeks nilai itu mengetahui nilai suatu barang. Nah, ini kita lanjut lagi masuk ke jenis indeks harga. Di sini jenis indeks harga ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau bisa disingkat dengan IHK. Nah, IHK di sini merupakan indeks yang mengukur perubahan harga beli eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen di waktu dari waktu ke waktu. Nah, indeks harga konsumen ini yaitu perubahan harga beli eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen yang dilihat dari sisi konsumen, yaitu harga beli eceran barang atau jasa yang dilihat dari sisi konsumen. Kemudian yang kedua yaitu indeks harga produsen atau bisa disingkat dengan IHP. Yaitu merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Biasanya itu dalam harga proses atau eceran, berarti dalam yang besar itu yang banyak. Maka di sini perubahan harganya itu bisa dilihat dari tingkat atau sisi produsennya yang menjual. Kemudian yang ketiga yaitu indeks harga perdagangan besar atau bisa disingkat IHPB, yang dimana angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat barang perdagangan besar atau grosir dari komunitas yang diperdagangkan dalam suatu negara. Nah, berarti di sini nih perubahannya itu perdagangannya itu dalam skala besar. Kemudian indeks harga yang diterima atau bisa dibilang IT dan dibayar petani atau IP. Nah, IT ini merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen dari hasil produksi petani. Contohnya tuh, kalau petani itu dia menghasilkan apa? Padi. Nah, maka dari padi itu petani itu menjualkan padi, maka dia akan menghasilkan uang hasilan dari padi tersebut. Maka itu bisa dibilang indeks
modal. Sampai sini paham? Paham. Apa ada pertanyaan? Tidak. Ya nih, nanti aku tanya lagi nanti tuh. Ya. Kalau terdapat Dibukuin. coba dibaca. Kan kemarin udah ada catatannya, bukan sih. Sudah. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan perhitungan indeks harga. Nah, tujuan perhitungan indeks harga ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Yang kedua, yaitu sebagai pedoman kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, indeks harga sebagai indikator. Maksudnya tuh dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga sesuai, maka pengaruh harga dapat dihilangkan. Nah, proses ini disebut dengan deflasi. Ada yang tahu apa itu deflasi? Deflasi itu kebalikan dari inflasi. Siapa yang tahu? Berarti kalau inflasi dia itu kenaikan harga secara terus-menerus, kalau inflasi dia itu mengalami penurunan harga secara terus-menerus. Nah, sedangkan pembagiannya itu baru disebut dengan deflator. Yang ketiga yaitu indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembeli barang. Nah, maksudnya tuh harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir. Jadi di sini sebagai pertimbangan dari mana yang lebih murah, dia membeli grosir atau dia membeli eceran. Grosir. Kalau di situ kalau dia bisa melihat, berarti dia juga bisa mengeluarkan biaya itu yang efisien. Maka bisa dibilang indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembeli barang. Kemudian yang kelima yaitu indeks harga barang konsumsi, merupakan pedoman gaji, mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke metode perhitungan indeks harga. Nah, pada dasarnya bukan metode perhitungan indeks harga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu indeks harga agregatif tidak setimbang, dan yang kedua itu indeks harga agregatif setimbang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang indeks harga agregatif tidak setimbang. Di sini indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga tidak setimbang. Rumusnya diketahui yaitu IA sama dengan sigma PN dikali 100. Nah, keterangan dari IA itu ada di bawah. Itu IA merupakan indeks harga agregatif tidak setimbang dengan PN dan harga pada tahun dasar. Nah, kalau ini bisa dibilang dengan sigma atau jumlah dari harga yang dihitung angka dan harga pada tahun dasar. Semuanya jumlah dari harga tertentu. Kemudian kita masuk ke contoh soal dari indeks harga agregatif sederhana. Nah, di sini diketahui ada 5 jenis barang, itu A, B, C sampai D. Yang kemudian ada kolom harga tahun 2019 dan kolom harga tahun 2020. Di sini nilai harga A yaitu 200, kemudian B 300, C 500, D 400 dan E 200. Nah, semuanya itu kita jumlahkan maka dapatlah hasilnya 2200. Kemudian kita masuk lagi ke harga 2020 atau bisa dibilang apa? Kalau tahunnya 2019 ini dibilang apa? PO.
samping, maka angka indeks pada tahun 2020 dan tahun 2019 adalah berarti yang dimintanya yang akan dihitung yaitu tahun 2020 dan tahun dasarnya itu yaitu tahun 2019. Nah, pembahasannya di sini kita masukkan ke rumusnya yaitu IA dikurang sigma PN sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Nah, kita masukkan di sini 2.300 yaitu yang 2.300 ini yang mana? Berarti yang PN tahun 2020 dan PO-nya yaitu tahun 2019 yaitu 2.200 dikali 100, maka hasilnya dapatlah 104,55. Nah, jadi indeks harga pada tahun 2020 yaitu 104,55. Di sini ada yang tidak paham atau yang tidak mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Ya nih. Ibu tanya nih. Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis indeks harga tadi? Ayo. Jenis indeks harga apa aja? Kemudian yang lain, pengertian dari indeks itu apa? Indeks ya, bukan indeks harga. Indeks suatu statistik yang menunjukkan perubahan pada waktu ke waktu. Nah, udah paham semua? Peti dusing bangun oi. Ini. Ini apa? Tanya apa tadi indeks itu? Indeks. Tuh, ibu udah tidur kali. Buka buku tuh. Gunanya Dari contoh soal ini sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Yang mana yang kurang? tapi Aduhnya tadi Oh, ini beberan. Nah, berarti cool. kita masuk ke Beko. Beberan dulu. bagian indeks harga. Indeks harga grafik sederhana yang bagian harganya. Kalau bagian jumlah, kalau ditanyakan jumlah atau kuantitasnya berarti di situ rumusnya apa? Jumlah. Kalau jumlah biasanya dibilang dengan apa? I. Berarti IA sama dengan sigma IN per sigma IO dikali 100. Nah, kalau tadi contoh soal yang di sini ini dia tuh menanyakan tentang harga. Di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau udah paham semua? Berarti bisa mengerjakan soal ini kan? Bisa. Ini sekarang baju sudah siap. Kita sendiri. Ujian bu.
Makanya ditanya kalau nggak ngerti. Jadi kalau nggak bilang siapa yang nggak ngerti tanya. Jangan diam aja, malah tidur. Turun. Apalagi yang ya. Dan siapa yang ngerti tadi? Tanya sekarang. Kan udah ada. Jalan ke indeks agar indikasi macam-macam angka indeks. Ibu, yang ibu baik indeks tahunnya kita tahun 2000 maka sebagai tahun Data harga barang dasar. berikut ini. Nah, itu berarti tahun datangnya itu patokan pada tahun 2002. Yang nggak keluar Berarti itu. kalau tahun datangnya itu apa? Bilang PO. Jadi tahun datangnya PO yaitu tahun 2002 yang 1.500. Nah, hitungan tuh pada tahun 2003, 2004, 2005, 6, 7 sampai 2009. Tapi tahun datangnya itu tahun 2000. Terus yang tabel di bawah laginya tuh yang bahan mentah 2004. Terus jenisnya tuh kan ada A, B, C. Berarti itu baru digunakan dapat hasilnya. Nah.